Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Darul Ulum 1 Bapak Muhammad Yusuf SAG MBD, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu Dewan Guru, staf, karyawan TU, serta keluarga besar SMA Darul Ulum 1, khususnya wali santri dan juga para siswa SMA Darul Ulum 1, rahimakumullah. Izinkanlah saya, Pak Rizky, ingin menjelaskan tentang cara membaca hasil sertifikat tryout yang sudah kita laksanakan bersama, yang merupakan kerjasama antara SMA Darul Ulum 1 dan juga bimbingan konsultasi belajar yaitu Nurul Fikri. Dan alhamdulillah sudah ada hasil dari tryout yang pertama ini, dan tentunya nanti akan kita lanjutkan pada tryout selanjutnya, yang mana di agenda kelas 11 itu 4 kali tryout, dan kelas 12 itu juga sama 4 kali tryout. Pada kesempatan kali ini yang ingin saya bahas bersama adalah cara membaca sertifikat tryout SNBT yang merupakan perubahan atau hal baru yang dimunculkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk persiapan 2023, yang mana ada beberapa perbedaan antara tes tahun 2022 ke bawah dengan tahun 2023 mendatang. Nah, perlu saya jelaskan sedikit sekilas bahwa dulu yang dilaksanakan oleh Kemendikbud itu melakukan tes mahasiswa baru melalui LTMPT, panitia yang ditunjuk oleh Kemendikbudristek. Nah, sekarang sepertinya, ini mohon maaf kalau saya salah nih, sepertinya nanti akan dihapus LTMPT itu, tapi hanya berubah nama saja. Bisa jadi orang-orangnya tetap sama, yaitu kalau nggak salah BP3S, tapi nggak tahu nanti, karena informasi yang kami dapatkan juga masih terbatas. Karena di sini, nah, di informasi LTMPT ini masih keluaran informasi yang tahun 2022. Nah, ini informasi LTMPT penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri tahun 2022. Belum ada informasi yang 2023. Nah, coba kami ingin menyampaikan mungkin informasi yang perkiraan akan muncul di 2023 nanti. Yang nanti berubah adalah ini, SNBP, namanya Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, itu menggantikan SNMPTN yang lama. Kemudian ada SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes, menggantikan SBMPTN yang berbasis tes tulis ya. Kemudian yang mandiri ini tetap mandiri. Nah, kecuali mandiri ini PTNBH bisa menerima jalur mandiri sampai 50%. Nah, apa itu PTNBH? Di beberapa perguruan tinggi yang berbadan hukum. Nah, ini ada ITB, ITS, IPB, UGM, UI, Unpad, UNER, Undip, Universitas Sumatera Utara, UNS, Unhas, UPI, UNAN, UB, dan UM. Nah, ini PTNBH yang berbadan hukum. Nah, kemudian ini persaingan masuk kampus pada tahun kemarin ini, pada peserta yang mendaftar itu 2022, yang daftar adalah sekian, yang diterima hanya sekian, artinya hanya 20% saja yang diterima. Kemudian yang SNBT ini yang diterima, yang pendaftar ini sekian, yang diterima sekian, yang diterima hanya 24%-nya saja. Nah, yang mandiri ini tidak disampaikan karena mandiri itu hak prerogatifnya dari masing-masing kampus. Kemudian ini perbedaan yang selanjutnya yaitu adalah SNBP. SNBP dulu itu
kalau dulu menggantikan SNMPTN, ya, sekarang berubah namanya menjadi SNBP dan sistemnya pun juga ada perubahan sedikit. Ya. Kalau dulu nilai dari masing-masing mapel IPA, IPS, bahasa, SMK ini adalah hanya mapel ini yang digunakan untuk penentuan. Nah, tapi tetap kuotanya adalah 40%. Nah, mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu sekalian masuk di 40% pemeringkatan semester 1 sampai semester 5 yang ada di SMA DU 1. Kemudian tahun 2023 nanti yang digunakan adalah nilai rapot semua mata pelajaran atau seluruh mata pelajaran. Kemudian ditambah dengan penggalian minat dan bakat. Nah, minat dan bakat ini bisa prestasi, bisa kemampuan. Nah, kemampuan itu bisa jadi seperti untuk jurusan yang seni dan olahraga. Kalau prestasi biasanya yang akademik maupun yang non akademik itu juga ada sertifikatnya, itu juga sangat membantu. Apalagi juga tahfidz. Nah, bagi siswa-siswi SMA DU 1 yang punya sertifikat tahfidz itu juga bisa memiliki sertifikat, nantinya kami buatkan untuk persiapan masuk di SNBP itu. Nah, ini ada keterangan belum pasti, bisa jadi berubah. Ini masih teka-teki juga, ya, perkiraan seperti itu. Yang penting anak-anak punya sertifikat atau kemampuan yang bisa mendukung untuk masuk di jalur prestasi. Kemudian ini mungkin lain waktu, ya, mungkin penghitungannya itu seperti ini. Nah, ini butuh penghitungan agak lama nanti, ya, ada ilustrasinya. Nah, kemudian ini yang selanjutnya adalah SNBT. Nah, SNBT itu dari tahun ke bawah ini, dari tahun 2022 ke bawah ini seperti ini. Ini ada TPS dan TKA. Nah, untuk tahun 2023 ya ini hanya TPS saja, tes potensi skolastik saja. Jadi ada 4 bidang mapel yang diteskan, baik saintek maupun soshum. Jadi tidak ada fisika, kimia, biologi, matematika lagi. Bagi anak yang IPA, yang IPS tidak ada geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Ini tidak ada lagi. Nah, ini yang membedakan tahun mendatang. Jadi, tetapi jangan dikira tahun mendatang dengan yang diteskan hanya 4 saja itu lebih mudah, tidak, belum tentu. Nah, tapi tetap anak-anak harus mempelajari sesuai bidang saintek atau soshumnya ini, karena bisa jadi alternatif terakhir yaitu jalur mandiri. Tiap universitas itu akan memberikan tes bidang saintek dan juga soshumnya. Nah, ini mungkin yang belum banyak orang diketahui, nah, sehingga kita tidak boleh menyepelekan mapel yang saintek dan soshum. Semuanya harus dipelajari. Tapi terutama untuk yang jalur tes tulis SNBT, ini penggantinya SBMPTN, itu adalah tes potensi skolastik saja, yaitu 4 bidang ini. Oke. Nah, nanti penghitungannya dan lain-lain itu ya sama, ini strategi dan lain-lain. Nah, ini nilai tertinggi UTBK atau yang SBMPTN tahun 2022. Nilainya 800 ke atas. Untuk bisa masuk di UGM itu butuh nilai sekian. Ini sangat tinggi sekali, ya. Nah, rata-rata 600, 700 itu sudah luar biasa biasanya, ya. Nah, baik. Sekarang saya ingin mengulas hasil sertifikatnya anak-anak yang mana hasil tryout ini sudah disesuaikan dengan sistem yang terbaru, yaitu tahun 2023 tentang tryout SNBT-nya. Nah, ini baru pertama kali SMA Darul Ulum 1, dan juga sepertinya di Jombang ini hanya SMA DU 1. Mungkin ada beberapa sekolah, mungkin saya juga nggak paham. Tapi yang kita sudah mulai selangkah lebih maju daripada sekolah-sekolah lain, ini tentang tryout SNBT yang disesuaikan dengan tahun 2023 nanti. Nah, ini atas nama Soraya Balkis. Ini dia ranking 1 dari
300 siswa, nggih, karena yang dites hanya kelas EIC SMA DU1 saja, nggih. Ini dia punya nilai seperti ini, nggih, jumlah benarnya seperti ini, bobotnya ini, dan yang diambil adalah kedokteran UNER dan kedokteran Brawijaya. Nah, dari hasil yang didapatkan oleh Soraya Balkis ini bisa kita lihat bersama bahwa kedokteran UNER hasilnya itu minus 16 nih, mohon maaf. Kemudian yang kedokteran Brawijaya hasilnya minus 13. Ini artinya apa? Kurangnya skor dari yang diperoleh oleh Soraya Balkis tadi. Ya. Jadi 690 sekian. Ini kalau jika dia ingin masuk ke kedokteran UNER itu kurang 16 poin, 16 skor, dan jika ingin masuk ke kedokteran Brawijaya kurang 13 skor. Kalau dikonversikan ke jumlah benar soalnya, jumlah soal yang benar itu 16 skor ini mungkin sekitar antara 3 sampai 5 soal yang harus benar. Jadi untuk mendapatkan tambahan poin sekian, ini Soraya Balkis itu sudah mendekati dari kemampuan yang diinginkan. Dan perlu juga diketahui bobot soal. Jadi bisa diketahui, untuk masuk kedokteran UNER ternyata nilai yang paling tinggi yang dibutuhkan adalah literasi dalam bahasa Indonesia. Nah, ini sebentar, mohon maaf. Ada gangguan sinyal. Alhamdulillah sudah. Dan yang nomor 2, yang untuk poin yang paling besar ini adalah yang mapel literasi dalam bahasa Indonesia. Yang tertinggi kedua adalah penalaran matematika ternyata. Kalau dulu waktu masih ada mana? Nah, yang ini ya, kalau masih ada saintek ini, di mana kedokteran itu masuk rumpun kesehatan. Kesehatan itu nilai yang tertinggi diambilkan dari kimia dan biologi. Nah, ini yang menjadi nilai tertinggi bobotnya, soal yang bobotnya tertinggi itu di kimia dan biologi kalau dulu. Nah, kalau sekarang ternyata karena memang sudah berubah, tidak diteskan, nah beralih ke bahasa Indonesia dan juga matematika. Ini paling tidak sudah nilai tertinggi se-SMA DU1 ranking 1, tapi masih minus untuk masuk ke sini. Nah, bisa diketahui juga perbedaannya antara Brawijaya dan UNER. Ternyata selisihnya hampir sama, tapi lebih mendingan yang Brawijaya, selisih 4 skor. Kalau mungkin ke UNER itu butuh 5 soal untuk harus benar, kalau Brawijaya itu mungkin butuh 3 soal, sekitar segitulah. Kemudian kita ulas lagi beberapa anak lagi. Ini Fatima Sita, ranking 149. Dia ambil di sistem informatika Brawijaya dan teknik informatika Brawijaya, ternyata minusnya sama, 33. Nah, 33 ini sekitar kurang 5 sampai 8 soal ya yang harus benar. Nah, ini bobot yang paling tinggi ternyata bahasa Indonesia dan juga potensi kognitif. Nah, meskipun bahasa Inggris nilainya sedikit bobotnya, tapi ya jangan sampai dikosongi semua. Kemudian Sabrina Rosa, ini luar biasa, ranking 24 ya. Nah, rankingnya nanti bisa Bapak Ibu lihat ataupun bisa anak-anak lihat di sertifikat masing-masing yang akan diterimakan oleh anak-anak ya. Ini Sabrina Rosa ini mengambil pendidikan IPA dengan nilai skor sekian. Jika mengambil di Universitas Negeri Malang, ya, kebetulan ini alma mater saya, ini minusnya 11. Jika ingin mengambil pendidikan IPA di UNES Jember, minusnya 3. Kalau 3 ini mungkin kurang 1 nomor nih.
Tapi kalau bisa lebih dari 1 nomor ya alhamdulillah, artinya peluangnya lebih tinggi. Kalau 11 ini mungkin sekitar kurang 3 nomor harus betul. Ya, artinya lebih susah atau lebih tinggi persaingan nilainya di Universitas Negeri Malang. Begitu Bapak Ibu. Nah, dan nanti akan ada hasil rekomendasinya juga. Ini mohon maaf belum saya tampilkan. Ini rekapitulasi tryout-nya, kemudian ini ada rekomendasinya. Jadi kalau ingin mengambil pendidikan IPA yang lain bisa sesuai rekomendasi ini jika ingin memperbesar peluang. Begitu Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ke minat Bapak Ibu dan juga anaknya apakah bersedia apa enggak. Tapi selama nanti masih bisa dikejar lagi, nanti ditingkatkan lagi kemampuannya. Kemudian ada Abdan Nawaf ranking 31. Nah, ini dengan nilai sekian. Jadi meskipun ranking 31, tapi ternyata untuk mengambil jurusannya ini ada keterangan lulus. Sedangkan yang tadi di Soraya Balkis tadi ranking 1, nilainya tertinggi. Tapi untuk mencapai kedokteran nilainya masih kurang. Nah, ini juga tergantung jurusan yang akan diambil Bapak Ibu. Jadi dari awal ini menggunakan sistem IRT yang sama dengan sistem yang digunakan oleh panitia LTMPT ya, yang menggunakan sistem IRT itu tadi. Jadi ada analisa jumlah soal yang jika banyak siswa yang menjawab soal itu salah, maka nilai dari soal itu akan tinggi. Jika soal itu banyak siswa yang menjawab dengan benar, maka bobotnya nilainya itu akan sangat sedikit. Nah, itu juga mempengaruhi. Itu di sistem IRT. Nah, ternyata di UIN Malang, teknik informatikanya ini lebih bisa dijangkau daripada di Brawijaya teknik informatika. Nah, juga bisa dilihat di rekomendasi. Wah, ini rekomendasinya sangat banyak sekali ya. Nah, bisa dipilih yang mana yang sesuai. Karena tujuan kita adalah anak-anak daftar itu diterima, disesuaikan dengan kemampuannya juga. Kemudian ini baru ranking 50 sama. Ini teknik elektro Brawijaya, sama-sama Brawijayanya, tapi minusnya masih juga sama tingginya ini ya. Ini sekitar 10 sampai 15 nomor ini harus betul ya. Juga sama, ada rekomendasinya, mungkin bisa diambil rekomendasi yang sesuai ya. Karena jika ada nilai minusnya seperti ini Bapak Ibu, ada 2 perubahan yang harus dilakukan oleh anak-anak. Yang pertama adalah anak-anak harus berubah belajar lebih giat lagi. Yang kedua, anak-anak kalau sudah belajar lebih giat lagi dan ingin memperbesar peluang, maka bisa jadi berubah pilihan jurusannya ataupun universitasnya bisa berubah. Tentu seperti tadi, sama-sama teknik informatikanya tapi beda univ sudah beda nilainya, minusnya beda. Sama-sama pendidikan IPA tapi beda univnya, minusnya sudah beda. Nah, itu yang harus kita perhatikan agar semua anak memiliki peluang yang besar untuk mengambil jurusannya. Kemudian ini Dewangga ini masih kelas 11 IPS 1 ya, masih kelas 11. Nah, ini nilainya sudah ya masih lumayan, 562. Nah, ini ngambil manajemen di UNESA, minusnya kurang 48, ini sekitar kurang 7 sampai 10 nomor harus betul ya. Kalau ngambil manajemen di Universitas Mula Warman, ini ternyata sudah lulus dengan nilai segitu. Nah, ini mungkin bisa ambil universitas yang di luar Pulau Jawa ini untuk bisa memperbesar peluang ya. Nah, ini bisa diketahui kalau mengambil manajemen, ternyata yang jumlah soal yang paling tinggi nilainya adalah bahasa Indonesia dan potensi kognitif. Kemampuan potensi kognitif ini ternyata yang paling tinggi. Lagi-lagi ini bobotnya juga masih tinggi yang di bahasa Indonesia. Kemudian Hilwa Takia ini ranking 109. Nah, ini ngambil ilmu sejarah UNS. Ini cuma hanya satu aja. Ini perlu dikejar lagi kalau ingin mengambil di sana, di jurusan tersebut. Ya.
Ini juga ada rekomendasinya, bisa dipilih. Oke. Ya. Kemudian ada Fatilah Nur, ranking 90. Nah, dengan nilai sekian ternyata untuk masuk di pendidikan ekonomi Universitas Negeri Malang ini sudah cukup, sudah lulus. Kemudian ada UNESA pendidikan sejarah, ini ternyata juga sudah mampu untuk masuk di sana. Nah, tapi Bapak Ibu meskipun di tryout yang pertama, kalau bagi kelas 12 ini sudah 5 kali karena kelas 11-nya dulu sudah 4 kali, tapi bagi kelas 11 ini masih yang pertama. Nah, tapi nanti rencana kami di bulan Oktober ini kelas 10, 11, 12 nanti kita coba untuk tryout-kan lagi yang kedua kelas 11 dan 12-nya. Tapi untuk kelas 10-nya nanti masih uji coba dulu, masih pengenalan dulu. Nanti bisa dilakukan Bapak Ibu wali santri di rumah untuk memantau atau memberi masukan anak-anak yang kelas 10 terutama agar mulai memilih jurusan. Ini perlu ditingkatkan lagi meskipun sudah ada keterangan lulusnya. Bisa jadi lebih giat lagi belajarnya atau mungkin jurusan atau kuliahnya bisa disesuaikan lagi. Kemudian ada Wardah Fatimah, ini ranking 5 tertinggi se-SMA DU1. Nah, dengan nilai sekian untuk masuk di pendidikan seni tari dan musik Universitas Negeri Malang. Ini di kampus saya ini. Kebetulan juga alumni SMA DU1 juga saya, SMA DU1 dan di Universitas Negeri Malang. Ini sudah diterima. Nilainya segini sudah sangat tinggi ini untuk masuk diterima di situ. Nah, ada rekomendasinya juga sama, Nah, kemudian ada Ridho Abadi ranking 2. Nah, ranking 2 ternyata Ridho ini ingin masuk di akuntansi UGM dan ilmu ekonomi. Nah, karena universitasnya UGM, nah ini dengan nilai yang tinggi, nilai 667 ini sudah tinggi luar biasa ini. Tapi ternyata masih kurang, skornya 26 dan kurang 19. Artinya masih kurang sekitar 4-8 soal ini harus betul. Terlebih lagi yang poinnya besar-besar ini harus dimaksimalkan. Nah, ini ternyata yang penalaran matematika yang sedikit, bahasa Inggrisnya yang nomor 2 tertinggi nih untuk masuk akuntansi dan ilmu ekonomi ini. Apalagi UGM apalagi tadi yang saya tampilkan di awal ini. Nah, UGM itu yang tertinggi yang diterima itu sampai 800-an. Harus lebih giat lagi Ridho karena Ridho ini juga masuk di Olimpiade Ekonomi luar biasa, sudah sampai lolos provinsi kemarin. Kemudian ada Muhammad Inam. Muhammad Inam ini ranking 85. Nah, ingin masuk di akuntansi UGM dan akuntansi Brawijaya. Nah, ini minusnya sangat banyak sekali lah. Kalau minusnya sangat banyak sekali seperti ini, saya sarankan jangan dilanjutkan kalau bisa. Kalau sudah minus 100 lebih itu paling tidak toleransi minus paling banyak itu min 20. Sekali lagi paling tidak minus 20 itu sudah agak boleh mau mengambil jurusan itu. Tapi kalau sudah di bawah minus 20, minus 40, minus 50 jangan. Kecuali masih mau harus memperbaiki lagi, ingin belajar lebih giat lagi. Nah, baru bisa bersaing nanti dengan siswa-siswa yang lain. Kemudian ada Faiz Arafi. Nah, ini ingin ngambil di pendidikan dokter UIN Malang dan UIN Jakarta pendidikan dokter minus 189. Rankingnya 243. Ini harus dikejar lagi. Nah, tadi kalau ingin berubah lebih giat belajarnya, kemudian ingin memperbesar peluang berubah jurusannya atau universitasnya, begitu Bapak Ibu. Kemudian selain jalur SNBP atau SNBT yang tes tulis ini, ada yang jalur prestasi lainnya. Itu adalah ini SPAN PTKIN, ini miliknya Kemenak. Nah, ini mungkin nanti bisa dibaca-baca, ataupun miliknya Kemenkes, ini PMDP namanya.
Karena ada tahun kemarin siswa SMA 21 ingin jadi perawat atau bidan masuk di PMDP Semarang, itu menggunakan sertifikat yang sepertinya agak nggak nyambung gitu nggih. Tapi ternyata alhamdulillah diterima karena yang digunakan adalah sertifikat drum band, sertifikat roket air, sama sertifikat panitia NCC. Nah, ini masuk di keperawatan di PMDP. Nah, mungkin karena daripada nggak punya sertifikat sama sekali, lebih baik dicantumkan saja. Jadi ini Bapak Ibu, contoh sertifikat LTMPT nanti, banyak yang harus dipersiapkan untuk bisa sukses di SNPT. Ya, paling tidak ini, kalau ini yang jalur prestasi, ini harus tahu track record sekolah, alumninya, ikuti jejak lulusan di sekolah, peluang besarnya di mana. Ini ada penjelasan lebih lanjut lagi nanti. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan kemudian nanti ada insya Allah ini. Nah, ini agenda kelas CIC di bulan Oktober ini. Besok ini kelas 10 pembinaan olimpiade. Kemudian ini yang di kelas 11 pembinaan, dan 12 pembinaan TOEFL hari Senin dan Selasanya. Kemudian ada tryout yang kedua. Nah, ini tryout yang kedua ini yang saya sampaikan tadi itu. Kelas 10 kita uji coba ini pengenalan, kemudian kelas 11 sama kelas 12. Mudah-mudahan siswa-siswa SMA 21 diberikan kemudahan untuk bisa masuk di perguruan tinggi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kehidupan anak-anak kita hidup yang manfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.